Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, apa kabar Anda pada siang hari ini? Dan senang sekali di siang hari ini Noris hadir kembali menyapa Tribuners dalam acara Ngobrol Seru. Dan Tribuners untuk live streaming hari ini disiarkan selama 30 menit ke depan melalui 3 channel Tribun Jogja dari Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Nah, Tribuners, pada siang hari ini kita akan membahas tema mengenai merawat tradisi di era pandemi, dan kita sudah menghadirkan langsung di studio ini narasumber kita, Khatib Syuriah PWNU DIY Kyai Hasan Abdullah. Assalamualaikum Kyai Hasan. Waalaikumsalam. Oke. Sehat-sehat Kyai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Kyai, mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh seputar bagaimana merawat tradisi di era pandemi ini, mungkin boleh dijelaskan atau disebutkan tradisi-tradisi yang ada di NU sendiri seperti apa ini, Kyai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, Mbak Noris, sebetulnya di setiap komunitas masyarakat pasti memiliki tradisinya masing-masing. Tidak terkecuali masyarakat NU atau yang biasa disebut warga Nahdliyin, warga NU. Menyangkut berbagai lini kehidupan, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kesepakatan bersama, selalu mereka lakukan secara bersama-sama, baik itu terkait dengan bagaimana warga NU berproses dalam mempelajari sebuah ilmu misalnya, itu memiliki tradisinya. Kalau di orang NU mau belajar itu pasti mencari hari. Kapan mereka mulai belajar misalnya, harus hari Rabu, atau kalau tidak mulai Rabu pasti Minggu, kira-kira begitu. Terus di dalam misalnya bercocok tanam misalnya, warga NU tidak asal menancapkan biji di tanah, tapi kapan mereka harus mulai bercocok tanam, kemudian apa yang harus mereka lakukan sebelum bercocok tanam, dan apa yang mereka lakukan setelah bercocok tanam, doa apa yang harus mereka baca, dan lain sebagainya. Termasuk dalam berpakaian pun orang NU punya tradisinya sendiri. Bahkan kita sering berseloroh, cara orang NU berpeci itu aja berbeda dengan yang lain. Termasuk dalam pengamalan agama, dalam keberagamaan pun memiliki tradisinya sendiri. Di dalam beragama tidak sekedar agama itu diajarkan, tapi bagaimana agama itu disosialisasi, disemai setiap hari dengan berbagai cara, termasuk dengan menghidupkan komunitas-komunitas yang mengamalkan amaliyah agama tersebut. Jangan dikira kalau orang sudah tahu bahwa membaca wirid misalnya setiap habis sholat itu sunnah, kemudian dengan serta-merta dia melakukan dan enjoy serta nyaman melakukan itu tanpa ada pembiasaan dari sejak kecil. Jadi kalau misalnya saya sebagai orang NU habis sholat tanpa wiridan, ya betul-betul merasa ada sesuatu yang hilang, karena didikan kami sejak kecil memang begitu. Kira-kira begitu. Nah, Kyai, tradisi yang tadi disebutkan ini apakah selama pandemi ini masih dijalankan, ataupun mungkin ada hambatan karena tidak bisa mengumpulkan, atau bagaimana nih Kyai? Begini, tradisi kehidupan warga NU saya pikir sama dengan tradisi kehidupan warga masyarakat yang lain. Pasti ada yang dilakukan secara secara komunal, juga ada yang dilakukan secara personal. Misalnya bagaimana orang NU membangun kedekatan hubungan dia sebagai hamba dengan Tuhannya, sama dengan masyarakat yang lain. Tapi di dalam NU
sedikit agak berbeda. Misalnya tentang berzikir misalnya. Salah satu tradisi di NU adalah apa itu kebiasaan mereka selalu mengingat Tuhan dengan berbagai cara dalam semua kesempatan dan semua kondisi. Semakin apa itu rumit situasi, pasti kalau di NU pasti akan semakin tinggi sekali tingkat ikhtiar, tingkat upaya seseorang melakukan pendekatan, membangun kedekatan dengan Tuhannya. Nah, itu baik dilakukan secara pribadi maupun secara komunal, secara personal maupun secara komunal. Kalau tradisi-tradisi yang dilakukan secara personal, saya pikir dan saya lihat tidak terdampak sama sekali oleh situasi COVID-19. Bahkan saya melihat ada kecenderungan semakin meningkat baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Yang mungkin agak terganggu itu adalah tradisi-tradisi keberagamaan di NU yang pelaksanaannya itu komunal, seperti mujahadah, simaan, pengajian, dan lain-lain, seperti tahlilan dan lain sebagainya. Itu memang agak terganggu. Tapi kami berupaya sekeras mungkin agar tradisi itu tetap bisa hidup. Karena kalau saja orang tahu, orang belajar tentang kebaikan itu kemudian dengan serta-merta dia bisa menjadi baik, saya pikir tidak ada lagi orang jelek di negara kita. Kebaikan itu harus diajarkan, kemudian dipahami, diyakini, kemudian dibiasakan, kan gitu. Nah, oleh karena itu kemudian NU membiasakan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan komunalnya, gitu, agar mereka biasa melakukan kebaikan-kebaikan yang diharapkan ini bisa menjadikan semakin baik kondisi hubungan antara dia sebagai manusia dengan sesamanya maupun dia sebagai manusia dengan Tuhannya, kan itulah. Oleh karena itu kemudian memang di awal-awal NU banyak melakukan pelarangan agar warga tidak melakukan ini. Sebelum kami yakin kami cukup memberikan pendidikan pada mereka, kami kerja membentuk Satgas COVID-19 itu sejak 1 minggu setelah kasus di Jakarta, di Depok itu kami sudah melakukan persiapan itu. Terus kemudian setelah itu kita sudah running